Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian hadis pilihan yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi Yahya ibn Syaraf Abu Zakaria Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita di pertemuan yang lalu masuk di hadis ke-10. Sisa sedikit lagi yang kita belum selesaikan, dan insya Allah malam hari ini kita selesaikan. Dan karena dua hadis setelahnya adalah merupakan hadis pendek, maka kita akan baca juga hadis ke-11 dan 12 insyaallah taala. Kita selesaikan hadis yang ke-10 setelah sebelumnya Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bahwa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Dan Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang baik. Setelah itu kata Nabi, "Tsumma dzakara rajulu yutilu safar. Ash'ath akbar yamuddu yadayhi ila sama ya Rabb ya Rabb wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik." Ini yang belum kita terjemahkan hadisnya. Kemudian Nabi menyebutkan contoh bahwa Allah itu tidak menerima kecuali yang baik dari seorang hamba. Beliau sebutkan ada seorang lelaki yutilu safar, sudah lama melakukan perjalanan safar. Ash'ath akbar, rambutnya sudah aut-autan karena safar. Akbar, pakaiannya sudah berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia berdoa dan berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, pencipta, pengatur, penguasa, pemberi rezekiku. Tapi mat'amu haram, makanannya itu dari yang haram, bukan dari usaha yang halal. Wa mashrabu haram, minumannya juga haram. Wa malbasu haram, pakaiannya juga dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, bahkan dia isi dan penuhi badannya dengan sesuatu yang haram. Maka bagaimana dia dikabulkan doanya? Ini menegaskan yang kita ambil, yang kita sebutkan di awal hadis, bahwa Allah itu hanya menerima yang baik. Ketika kita berdoa, doa itu ibadah. Bahkan kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Dan Allah janjikan untuk dikabulkan. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata,
berdoa kepada saya pasti akan kabulkan. Berdoa kepadaku, saya pasti akan kabulkan, kata Allah. Tapi ternyata di sana ada penghalang dari doa itu dikabulkan. Di antaranya ini yang disebutkan di hadis. Di antara penghalang doa kita dikabulkan oleh Allah, kalau makanannya kita dari yang haram, minumannya kita dari yang haram, kita isi badan kita ini dari yang haram, kata Nabi, bagaimana dikabulkan? Padahal ini orang sedang safar. Kita tahu bersama sudah doa itu adalah dijanjikan untuk dikabulkan, ditambah lagi safar. Safar itu termasuk tempat atau waktu yang kalau kita berdoa kepada Allah itu dikabulkan. Itu safar. Iya. Tapi bersamaan dengan ini, orang ini tidak dikabulkan doanya. Disebabkan karena makanannya, minumannya, pakaiannya. Bukan dari yang halal. Ditambah lagi, orang ini diangkat tangan. Seorang kalau angkat tangan, berdoa, itu Allah jamin untuk tidak ditolak, dikembalikan tangannya kosong. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan selainnya, Innallaha hayyun karim yastahi idza rafa'a ar-rajul ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifra. Allah itu maha hidup. Allah itu maha mulia. Allah Subhanahu wa taala malu apabila ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya kepada Allah berdoa untuk mengembalikan tangan itu kosong. Jadi orang ini angkat tangan. Sudah safar, dia angkat tangan. Safar dijamin dikabulkan doa, angkat tangan dijamin dikabulkan doa. Tapi bersamaan dengan itu Nabi katakan, bagaimana dikabulkan? Kalau makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Nah, ini kita perlu periksa diri kita. Kadang kita bilang, saya sudah sering berdoa tapi tidak pernah dikabulkan. Masalahnya bukan di doa kita. Masalahnya apakah makanan kita sudah baik, minuman kita, pakaian yang kita pakai. Iya. Ini yang harus kita periksa kembali. Karena ini adalah perkara-perkara yang kadang mungkin kita tidak perhatikan, tapi menyebabkan doa kita itu ditolak oleh Rabbul Alamin yang maha mulia, yang maha dermawan. Yang maha dermawan. Iya. Ditambah lagi, di sini dia berkata, Ya Rob. Kebanyakan doa para nabi, kata para ulama, itu pakai lafaz Rob. Bukan pakai lafaz Allah. Bukan pakai lafaz Allahumma atau Ya Allah. Kebanyakan doa para nabi, alaihi wassalatu wassalam, mereka gunakan lafaz Rob. Lafaz Rob. Itu menunjukkan kata para ulama bahwa ketika kita berdoa memanggil nama Rob, itu jaminan untuk dikabulkan. Jaminan untuk dikabulkan. Karena memanggil nama Allah saat berdoa itu bentuk tawasul yang syar'i. Bentuk tawasul yang benar. Karena Allah yang perintahkan. Kata Allah dalam Al-Quran, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik. Di antara nama Allah itu Rob. Ar-Rob. Yang maknanya pencipta, pengatur, penguasa, pemberi rezeki. Iya. Allah memiliki nama-nama yang indah. Maka berdoalah dengan menggunakannya. Ini perintah Allah. Karena berdoa menggunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah merupakan ya sebab dikabulkan doa. Atau Ibn Abi Rabah beliau berkata, "Ma qala 'abdun ya Rob, ya Rob, ya Rob 3 kali. Tidaklah seorang hamba mengucapkan wahai Robku, wahai Robku, wahai Robku 3 kali. Illa nadharallahu ilaihi. Kecuali pasti Allah akan melihat kepadanya. Kalau dia berdoa, dia menyebut nama Rob 3 kali, maka pasti Allah akan melihat kepadanya. Allah akan melihat kepadanya. Iya. Ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Demikian pula banyak sekali kalimat-kalimat yang disebutkan oleh para ulama yang semakna dengan itu. Sekali lagi, ini adalah sebab dikabulkan doa. Menyebut nama Rob. Orang ini sebut 2 kali. Dia bilang, ya Rob, diangkat tangan, safar, ya Rob, ya Rob. Tapi tidak dikabulkan kata Nabi. Bagaimana dikabulkan? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, badannya dia isi dengan yang haram. Oleh karena itu pernah ditanya kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini Sa'ad ibn Abi Waqqas, sahabat yang mulia, dia kalau berdoa tidak pernah ditolak. Ini Sa'ad ibn Abi Waqqas belum pernah ditanya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Athbar dalam riwayat Ikrimah ibn Ammar, beliau ditanya, "Tustajabu da'watuk min baina ashabi Rasulillah." Doa kamu dikabulkan di antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang banyak. Gimana itu? Kenapa bisa? Kenapa doamu selalu dikabulkan kalau kamu meminta? Apa jawabannya? Beliau berkata, "Ma rafa'atu ila fami luqmatan illa wa ana alimun min aina maji'uha wa min aina kharajat." Saya tidak pernah mengangkat dan memasukkannya ke mulutku 1 suap pun, kecuali pasti saya harus tahu dulu dari mana datangnya dan kemana keluarnya. Inilah sebabnya. Dia kalau memakan sesuatu, dia harus tahu ini makanan dari mana. Apakah halal atau haram. Karena kan sudah lewat bersama kita hadis sebelumnya. Halal itu kan sudah jelas. Haram sudah jelas. Tidak ada lagi yang sama. Artinya tidak ada lagi bilang kita katakan, saya tidak tahu kalau ini halal atau haram. Kan semua jelas. Kita tinggal belajar mana yang halal, mana yang haram. Ini belum lihat yang belum sebutkan. Oleh karena itu dinukil dari Wahab ibn Munabbih, beliau berkata kalimat yang sangat besar sekali. Man sarrahu ay yastajib Allahu da'watah hal yutib tu'mata. Siapa yang senang, cinta, suka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya, hendaklah dia perbaiki makanan. Itu kata Wahab ibn Munabbih. Makanan itu berpengaruh. Di samping dia mengenyangkan badan kita sehat, kalau kita makan juga ternyata berpengaruh terkait dengan ibadah kita kepada Allah. Apalagi doa. Apalagi doa. Ini yang beliau katakan. Dan dinukil dari Sahal ibn Abdullah, ya, beliau berkata, man akal al-halal arba'ina sabahan ujibat da'watuhu. Siapa yang memakan makanan yang halal sebanyak 40 subuh, maksudnya 40 hari, dia selalu makan halal, maka pasti dikabulkan doa. Dikabulkan
doanya. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ini disebabkan kata para ulama rahimahumullahu ta'ala, karena yang hanya naik kepada Allah itu hanya yang baik saja. Tidak naik kepada Allah kalau yang tidak baik. Telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih. Hanya kepadanya naik ucapan-ucapan yang baik dan amalan-amalan yang baik. Jadi yang naik ke langit itu ucapan yang baik, amalan yang baik saja. Ini kandungan hadis yang potongan berikutnya, hadis ke-10. Kita baca hadis yang ke-11. Masih mirip dengan yang tadi juga, mendukung apa yang kita sampaikan sebelumnya. Kata beliau al-hadithul hadi asyara, hadis yang ke-11. Anil Hasan ibn Ali sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ruhanati. Qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Rawahu Nasa'i wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Kata beliau hadis ke-11 dari Al Hasan ibn Ali, cucu Rasulullah SAW dan rohana beliau. Cucu dari cucu Nabi SAW. Iya, pemuda dari pemuda penduduk surga. Dia termasuk yang disebutkan oleh Nabi SAW dari penghuni surga. Dia berkata, saya hafal dari Rasulullah, yaitu kakek. Saya hafal dari Rasulullah SAW satu kalimat pendek, tapi sangat berguna. Da ma yaribu, tinggalkan apa yang meragukanmu. Ila ma la yaribu, kepada apa yang tidak meragukanmu. Ini mendukung hadis yang kita sampaikan yang dulu, bahwa halal itu jelas, haram itu jelas, antaranya itu ada perkara yang samar. Kalau ada yang samar, tinggalkan. Ini penjelasan ucapan yang lebih jelas lagi. Kalau ada sesuatu yang meragukan, tinggalkan. Lakukan yang tidak meragukan. Lakukan yang tidak meragukan. Ini sangat jelas sekali. Tentunya wasiat yang sangat agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam hidup ini kita harus punya prinsip yang seperti ini. Kalau ada yang meragukan, kita tinggalkan. Kalau ada yang jelas, kita lakukan. Kalau ada yang jelas, kita lakukan. Apapun itu. Apapun itu. Karena Nabi SAW, fa'innal khairu tuma'ninah. Kebaikan yang jelas itu adalah ketenangan bagi hati kita. Sementara wa inna syarra ribah, kalau keburukan itu pasti keraguan. Maka tinggalkan yang meragukan, lakukan yang tidak meragukan. Lakukan yang tidak meragukan. Dan hadis ini jadi kaidah besar bagi kita dalam setiap perkara. Bahkan para ulama mengatakan dalam ini kaidah berlaku dalam wudu, dalam sholat, dalam puasa, dalam zakat, dalam haji, semua berlaku. Kata mereka, misal dalam wudu, kita ragu, kita sudah wudu tadi, kemudian masuk waktu isya, muncul keraguan, sudah batal nggak atau belum? Tinggalkan yang meragukan, lakukan yang tidak meragukan. Asalnya belum batal. Dalam sholat, kita ragu, ada yang sesuatu yang keluar atau tidak? Tinggalkan, asalnya tidak keluar sesuatu. Kata Nabi ketika ditanya oleh sahabat, ada seorang lelaki, seorang sholat, dihayalkan kepadanya ada sesuatu keluar. Ada sesuatu keluar, dihayalkan. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ini untuk pengamalan dari hadis tadi. Tinggalkan yang meragukan, buang yang meragukan. Lakukan yang tidak meragukan. Kata Nabi kepadanya, layan sore.
hatta yasma' sautan au yajdarih. Jangan dia batalkan sholatnya sampai dia mendengarkan bunyi atau cium bau. Kalau sudah bunyi, ya pasti tak batal. Kalau kita cium ada bau dan kita kenal baunya itu, iya, maka itu batal. Tapi kalau kita enggak dengar suara, tidak cium bau, tak sholat. Nah, ini penyamalan namanya. Lakukan yang meyakinkan, tinggalkan yang tidak meyakinkan. Ini Nabi SAW. Ini dalam ibadah. Dalam ibadah. Iya, demikian pula dalam hal-hal yang lain. Dalam perkara ya muamalah juga seperti itu. Perkara yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Masalah jual beli, ya, masalah sembelihan. Para ulama sampai membahas kalau ada ya sapi atau hewan yang disembelih dengan cara syar'i. Kemudian ada hewan juga yang disembelih tapi ternyata tidak baca bismillah. Kan tidak halal kalau tidak disebut nama Allah. Terletak di satu tempat sama. Kata para mereka, asalnya semuanya tidak dibaca bismillah. Karena ini kita ragu mana yang disembelih dengan bismillah, mana yang tidak. Mana yang tidak. Atau kata para ulama ada orang ragu, tadi dia potong. Kemudian dia ragu, tadi saya baca bismillah atau tidak. Asalnya baca, selama orang muslim, dia baca. Dia baca. Karena yang meragukannya adalah tidak baca. Yang yakinnya adalah dia baca. Ini bentuk pengamalan dari hadis ini. Kemudian hadis juga berikutnya mendukung juga tadi sama. Kita baca al-hadits tsani asyara, hadis yang ke-12. Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini sama dengan tadi. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min husni, termasuk keindahan, kebaikan, kebagusan Islamnya seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Ini kalimat pendek sekali dan mudah kita hafal. Termasuk kebaikan Islamnya seorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Itu yang Nabi katakan. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya. Kenapa kita didorong oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk meninggalkan apa yang tidak bermanfaat? Dikarenakan yang kita nanti akan bawa di kehidupan berikutnya ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hanya perkara yang bermanfaat. Hanya perkara yang bermanfaat, bukan perkara yang tidak bermanfaat untuk dunia akhirat kita. Nabi SAW di hadis lain dari Abu Hurairah, beliau berkata, ihris ala ma yanfa'u. Bersemangat kamu terhadap perkara yang bermanfaat. Kalau di sini termasuk keindahan dari Islamnya seorang, dia tidak melakukan yang tidak bermanfaat. Dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Artinya dia bersemangat apa yang bermanfaat untuk dunianya dan akhirat. Dan akhiratnya. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Makanya sangat banyak sekali ayat dan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang mengajak kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan saja. Misal firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dan kita diperintahkan untuk bersegera dalam kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah. Bersegeralah
kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga. Disuruh bersegera kepada pengampunan Allah dan kepada surga Allah. Artinya kepada kebaikan. Juga Nabi SAW bersabda, "Badiru bil amal." Bersegeralah kalian dalam beramal. Jangan menanti. Jangan menanti. Kita masuk waktu subuh, jangan menanti waktu sore. Kita masuk waktu sore, jangan menanti waktu subuh. Ketika kita sehat, jangan tunggu sakit. Ketika kita muda, jangan tunggu tua. Jangan tunggu tua. Ini wasiat-wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah hal yang akan bermanfaat untuk kita di dunia ini sebelum akhirat. Di dunia ini sebelum akhirat. Ini hadis ke-12, alhamdulillah. Baik. Nanti berarti kita langsung masuk di hadis ke-13. Allah Ta'ala. Kita masuk di tanya jawab. Sini ada pertanyaan agak panjang ya, tapi sudah dibuka. Anak punya seorang suami. Bahaya terancam bagi suami ini yang sangat egois. Masya Allah, jangan hukum suami tak kejam sekali. Dia selalu mencari-cari kesalahan istri. Anak dan suami satu pengajian Ustaz. Satu pengajian Ustaz Yusuf Ubaidimah, saya sendiri. Anak dan suami pun satu manhaj salaf, tetapi pemikiran dan pemahaman kami berbeda setiap kali kami bertengkar. Masing-masing dari kami selalu mengeluarkan dalil. Masya Allah. Iya. Mantap-mantap juga ini. Iya. Kalau suami kalah dalam pertengkaran, suami selalu bilang, punya istri cerewet, bawel, tukang ngambek. Kalau istri kalah dalam pertengkaran, istri selalu bilang, punya suami bodoh, tidak bisa jadi pemimpin, hanya nafsu dan cemburu buta. Dan tidak cemburu buta yang dibesarkan. Mau solusinya Ustaz? Bagaimana cara menghadapi suami yang egois tersebut? Ya, solusi pertama ya kita bersabar, punya suami seperti itu, alhamdulillah. Iya. Jadi perlu kita sadari bahwa selalu saya katakan kita dalam kehidupan dunia ini sebahagia apapun rumah tangga kita, bukan berarti tidak ada ujiannya. Bukan berarti tidak ada ujiannya. Sebagaimanapun itu orang. Hartanya cukup, semuanya cukup. Tapi bukan berarti dia tidak pernah berselisih paham. Tidak pernah dia tidak bertengkar. Siapa keluarga yang paling bagus di dunia ini? Ya kan begitu. Kan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi apakah istri Nabi tidak pernah cemburu? Atau tidak pernah ada masalah? Tidak ada masalah. Ada masalah. Bahkan Nabi pernah meninggalkan istrinya. Beliau di tempat pisah dengan istrinya. Karena ada masalah. Karena ada masalah. Sampai para sahabat menyangka bahwa istri Nabi SAW telah mentalak istrinya. Telah mentalak istrinya. Jadi ada masalah. Ini menunjukkan bahwa kita kalau sudah rajin taklim, sudah pengajian, bukan berarti tidak ada masalah. Malah itulah yang syaitan suka ganggu. Kalau sebelumnya kita belum pengajian, biasa saja. Mungkin kalau suaminya keluar, istrinya tidak tegur-tegur, tidak ada masalah. Iya, mau pulangnya jam berapa, itu terserah. Iya, terserah. Istrinya juga sebelumnya suami, kalau istrinya mau melakukan apapun, tidak ada masalah.
Tidak ditegur, tidak diapa. Tapi kadang setelah pengajian, setan akan masuk. Dia berusaha mencarikan masalah untuk kita. Ini dulu harus dipahami. Supaya kita sadar bahwa setan tidak akan pernah ridho kita hidup bersama. Di atas agama yang benar, di atas ketaatan. Dia akan mencarikan untuk kita masalah. Nah, karena itu adalah memang sesuatu yang pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun." Ini yang saya katakan tadi. Kalau kita punya suami seperti itu, kita bersabar. Kalau dia ajak bertengkar, tidak usah kita lawan, tidak usah kita balas. Diam saja. Kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain itu cobaan. Cobaan. Kita istri cobaan untuk suami kita. Suami cobaan untuk istri kita. Cobaan. Tapi Allah bertanya, apakah kalian mampu bersabar? Itu dicobanya. Itu saja. Ketika ada cobaan, terjadi gesekan, masing-masing punya dalil. Ini dalam menghadapinya gimana? Apakah mampu kalian bersabar? Tidak selamanya kita punya dalil harus kita menang. Tidak. Kadang kalau kita punya dalil, kita mengalah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak harus kita menang terus. Pemberani itu yang maju saatnya memang maju, mundur saatnya mundur. Itu pemberani. Pemberani itu bukan yang maju terus. Bukan. Jangan sampai kita maunya maju terus. Tidak. Kadang pemberani itu harus mundur. Ya, sebagai istri kita dipimpin, ya harus mundur. Karena juga sebagai suami, jangan sampai kita menjadi pemimpin, kita harus menang terus. Enggak, karena kita harus mengalah. Untuk maslahat kehidupan keluarga kita supaya tetap terjaga sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita beruntung punya istri yang rajin ke masjid, belajar. Ya, sebaliknya istri juga kita beruntung kita punya suami pengajian. Walaupun akhlaknya ada yang kita tidak suka, itu hal biasa. Itu hal biasa. Itu jangan dijadikan sebagai hal yang membuat kita bertengkar. Sekali lagi bersyukur kita punya istri yang solehah. Istri bersyukur punya suami yang soleh. Itu lambang dari kebahagiaan. Iya. Kalau suami istri kita cerewet terhadap kita, itu hal biasa. Itu menunjukkan dia cinta kita. Karena seorang itu makin cinta kepada seorang, pasti makin suka dia omeli. Coba kita lihat ibu kita. Dia omeli kita setiap hari. Salah sedikit dia sudah marah-marah. Kenapa? Itu suka sekali sama kita. Ibu kita. Demikian pula istri. Jadi kalau dia omeli, dengar saja. Ya, alhamdulillah. Salah. Ya. Ini tidak ada masalah kita. Tidak ada masalah. Jangan. Iya. Dianggap. Ya, baru istrinya marah sedikit, langsung keluarkan dalil. Perempuan itu bengkok. Kurang akal. Kurang agama. Ya, jangan. Ya, tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Kata Nabi SAW ini terakhir, la yafruqu mu'min mu'minah in karya minha khuluqan radiya biha. Jangan seorang suami itu benci istrinya. Kalau memang ada akhlaknya yang tidak bagus, seperti yang disebutkan di sini, cerewet, terus apalagi ini banyak sekali disebutkan. Iya. Iya, jangan dibenci. Kalau tidak disuka, pasti ada yang kita suka. Dah, misalnya kita datang taklim, baju tak rapi, sudah disetrika, kita pulang sudah dimasakan, itu kan bagus. Biar itu cerewetnya. Iya kan? Kan begitu. Iya, belum tentu nanti kita dapat istri yang seperti itu. Iya kan? Belum tentu. Iya. Ini wallahualam. Sini ada pertanyaan, saya mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan dari perusahaan tempat saya kerja. BPJS Kesehatan tersebut juga menanggung istri dan anak saya. Bagaimana hukum menggunakan BPJS Kesehatan tersebut? Karena insya Allah istri saya akan melahirkan. Kalau itu uang yang kita simpan dari gaji kita, halal. Tidak ada masalah. Uang itu dari memang kita kerja di situ, kemudian ada uang dibayarkan oleh perusahaan ke BPJS itu. Halal untuk kita pakai. Kan uang kita. Dan itu adalah uang kita, hasil pekerjaan kita.
Kecuali nanti kita mendapatkan ya pengobatan atau di rumah sakit melebihi uang yang masuk. Itu saja yang masalahnya. Ya itu saja yang masalahnya. Iya, itu uang yang kita pakai uangnya siapa? Iya, uangnya siapa? Dan kita kalau tidak tahu, anggaplah itu pinjaman, dipinjamkan, berarti kita harus tahu berapa tadi nilainya, berapa uang yang kita punya di dalam, kemudian setelah itu sisa berapa kita utangnya. Kita wajib bayar, dan kita berutang dalam nilai obatnya itu. Waktu saat kita masuk di rumah sakit. Alhamdulillah saya punya usaha laundry. Dan saat ini saya butuh orang investor, peminjam modal untuk beli mesin cuci dan keperluan laundry sebanyak 4 juta dengan akad perjanjian. 4 juta ini saya cicil selama 12 bulan ditambah 2% biaya pemodal investor. 4 juta 12 bulan yang saya harus bayar sebulan 400. Apakah akad di atas termasuk riba? Kalau riba mungkin ada akad yang bukan riba. Kalau kita akadnya pinjam, riba. Kalau kita akadnya pinjam, saya pinjam 4 juta, nanti saya kembalikan selama 12 bulan, sekian lebih. Riba kalau akad pinjam. Akadnya, jalan keluarnya jangan akad pinjam, tapi bagi hasil. Dia taruh uangnya, kita kerja, kita kelola. Setelah itu kita bagi hasil. Hasilnya, kamu punya modal, saya yang kelola, terserah kita 50-50 atau 70-30 atau sebaliknya atau 60-40%. Hasil sebulan itu yang kita bagi. Kita kasih ke pemodal tadi berdasarkan akad, kemudian kita ambil yang lainnya. Adapun sistem pinjam baru bagi begitu, itu namanya riba qard. Dan masuk di riba utang piutang. Masuk di riba utang piutang. Ustaz, keluarga saya baru pulang umroh dan memberi saya tasbih. Apakah boleh saya berzikir pakai tasbih? Boleh. Zikir pakai tasbih boleh, tidak ada masalah. Walaupun paling utama adalah pakai tangan. Karena tangan ini nanti akan berbicara. Tangan kita, kaki kita itu akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Nabi pakai tangan. Nabi kalau berzikir belum lingkarkan jari-jari. Belum lingkarkan jari-jarinya. Walaupun boleh pakai tasbih. Dan tidak ada masalah pakai tasbih. Kita tanya. Silakan. Ulang. Kalau bisa kita tolak. Dah. Nggak bisa tolak. Menghindar. Suruh yang lain kerja. Daripada kita keluar dari kerjaan itu mubah, itu kan sekali-sekali kan, tidak seterusnya. Setiap hari. Apa? Banyak sekali. Sekali-sekali tapi banyak. Biar suruh yang lain. Biar suruh yang lain. Iya. Kan selesai masalah kan? Iya, enggak apa-apa kita enggak dapat gaji bulan ini. Iya toh? Di sini ada pertanyaan, apa hukum tersenyum dalam sholat? Sah sholat. Tidak batal sholatnya orang yang tersenyum dalam sholat. Sah sholatnya. Mana yang lebih afdol? Ketika kita sholat witir rakaat 3. Surat, trikul, atau al-ikhlas saja. Al-ikhlas saja. Yang sahih adalah saat rakaat terakhir itu al-ikhlas saja. Qul huwallahu ahad. Adapun digandeng langsung 3 surat, boleh tapi tidak ada sunnahnya.
boleh tapi tidak ada sunnahnya. Bolehkah tidak kunut saat sholat subuh? Boleh. Boleh. Iya. Tidak kunut saat sholat subuh. Iya, karena bagi yang berpendapat kunut, hukumnya mereka bilang sunnah. Artinya kalau kita tidak kunut, tidak ada masalah berdasarkan pendapat mereka itu yang kunut. Tidak ada masalah. Apalagi kalau kita tidak berpendapat akan adanya kunut. Bagaimana hukumnya bagi perempuan yang ingin melakukan sholat duhur di rumah pada hari Jumat? Apakah harus menunggu selesai sholat Jumat ataukah boleh dilakukan saat selesai adzan sholat Jumat berkumandang? Tergantung di sini. Kalau adzan masjid setelah masuk waktu duhur, boleh. Kalau belum masuk, karena sholat Jumat itu dalam sebagian madhab, boleh sebelum waktu adzannya. Mulai Jumat, boleh sebelum waktu. Kan dia kan akan khutbah. Jadi boleh adzan, baru khutbah khotib, nanti sholat. Nah, ketika sebelum waktu adzannya, tidak boleh kita sholat. Tidak boleh kita sholat. Tapi kalau ada masjid, dia akan adzan kalau masuk waktu duhur. Dengan waktu Jumat tadi. Maka boleh kita sholat. Tidak perlu kita tunggu ya orang selesai sholat. Bagaimana hukumnya bagi perempuan yang sedang halangan untuk masuk ke masjid? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting dia jaga darahnya supaya tidak jatuh di masjid. Apakah boleh wajah tertutup pada saat perempuan saat sujud? Asalnya perempuan kalau sholat dia buka wajahnya. Asalnya perempuan kalau sholat dia harus buka wajahnya. Kecuali dikhawatirkan mungkin kelihatan auratnya bagi laki-laki yang bukan mahramnya, boleh dia tutup karena darurat. Adapun dasarnya adalah perempuan kalau sholat dia buka wajahnya. Apakah yang dimaksud dengan hadis qudsi dan apa keutamaannya? Jadi hadis qudsi itu hadis juga bukan Quran, cuma bedanya lafaz dan maknanya dari Allah. Dari Allah langsung. Sementara hadis biasa itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu bedanya hadis qudsi dengan hadis yang biasa. Jadi cirinya, tandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum berkata qala Allahu ta'ala. Allah berfirman dalam hadis ini. Itu namanya hadis qudsi. Ada perbedaan-perbedaan lain yang disebut oleh para ulama, seperti kalau dibaca hadis qudsi tidak sama dengan baca Quran. Quran satu huruf dapat satu pahala ya sampai 10, sementara hadis qudsi tidak. Ya, sementara hadis qudsi tidak. Hadis qudsi tidak bisa dibaca dalam sholat. Sementara Quran boleh baca dalam sholat. Padahal sama-sama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakannya. Mengapa orang kafir yang makan dan minumannya haram masih dikabulkan doanya? Ya, siapa bilang kalau doanya dikabulkan? Itu adalah rezekinya yang sudah ditulis untuknya. Jangan pastikan bahwa ini dia dapat itu karena dia berdoa. Belum tentu. Dia dapat karena sudah ditulis sebelum dia lahir. Dia akan dapat sekian dalam hidupnya. Dia dapat sekian dalam hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, anggaplah itu dari doanya. Maka itu adalah ujian ya terhadapnya. Dia akan merasa bahwa saya juga walaupun kafir dikabulkan juga doa. Hanya dia bertambah apa di atas kekafirannya. Dia bertambah kekafirannya. Itulah ujian untuk dia. Ujian untuk dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ujian untuk kita. Ujian untuk kita yang beriman. Dari sisi mana itu? Kita berdoa dan dikabulkan. Orang kafir berdoa dikabulkan. Ujian untuk kita. Jujur nggak kita di keimanan? Apa kita masih mau tetap istiqomah? Walaupun doa kita tidak dikabulkan. Padahal hakikatnya sebenarnya bukan tidak dikabulkan. Tapi kadang kalau orang beriman berdoa, Allah simpan doanya itu untuk dikabulkan di akhirat. Saat dia butuh Allah berikan nanti.
Apakah Jumat berkah memberi makan orang pada Jumat termasuk perbuatan bid'ah? Jumat berkah memberi makan pada hari Jumat termasuk perbuatan bid'ah kalau dia mengkhususkan hari Jumat bahwa memberi makan itu hanya hari Jumat saja, sunnahnya dia bilang begitu, bid'ah. Tapi kalau dia hanya meyakini bahwa Jumat itu hari terbaik yang matahari terbit di dalamnya, sebagaimana hadis Nabi SAW, maka dia banyak melakukan kebaikan, memberi makan, memberi minum, ya di hari itu, karena dia hari terbaik yang matahari terbit. Keyakinannya itu saja, tidak ada masalah, bukan bid'ah, bukan bid'ah. Bagaimana jika orang yang merokok, dia sholat, setelah sholat dia berdoa, apakah doanya dikabulkan atau bagaimana itu, Ustaz? Ya, nggak tahu. Iya, karena dia meminum yang haram. Rokok kan minum namanya. Turbut dukon dalam bahasa Arab. Meminum asap. Meminum asap. Rokok tentunya kami bersama bahwa rokok itu kan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama dan juga ahli kesehatan. Sini masih tentang laundry tadi mungkin ya. Di usaha laundry saya banyak laundry pelanggan yang tidak diambil, yang sudah 9 tahun bahkan, Masya Allah. Iya. Keluar tadi. Baik. Yang tidak diambil, yang ada sudah katanya bahkan sudah ada 2 tahun, padahal di nota laundry ada ketentuan. Laundry yang tidak diambil minimal 4 bulan di luar tanggung jawab kami. Yang saya mau tanyakan, laundry yang tidak diambil orang, harus saya apakan, Ustaz? Iya, mau saya jual tapi banyak pakaian yang tidak syar'i. Mau saya sumbangkan juga takut dipakai sama saudari-saudari muslim atau muslimah dengan pakaian begitu. Mohon petunjuknya, Ustaz. Jadi kalau kita punya syarat seperti itu, punya syarat yang diambil nanti bukan di tanggung jawabnya, boleh kita sedekahkan atas namanya. Atas nama orang yang punya tadi. Iya, boleh kita sedekahkan. Kalau kita sudah tulis memang ketentuan seperti itu, boleh kita sedekahkan atas namanya. Nanti di akhirat kalau dia datang menagih pakaiannya, boleh kita kembalikan pakaiannya, kita yang ambil pahalanya. Dan boleh diambil pahalanya yang kita sedekahkan. Kita juga tetap dapat karena kita berbuat baik untuk orang lain. Untuk orang lain. Adapun masalah tidak syar'i dan syar'inya kan, siapa tahu dia tidak pakai di luar, bisa saja dia pakai di dalam rumahnya. Jangan terlalu bersangka buruk sama orang. Kita mau jual baju, jangan sampai dia pakai berhias. Belum tentu, jual saja. Jual saja. Dia memang siapa tahu dia berhias atau untuk suaminya. Kalau keluar dia tidak pakai itu pakaian, atau dia pakai hanya di dalam saja. Nanti dia lapis dengan yang lain. Kan begitu. Jangan terlalu bersangka buruk saja dulu. Berikan saja ya hal tersebut. Iya. Ke orang. Nanti pahalanya akan kita dapatkan. Bagaimana hukumnya kalau ada orang yang mendatangi dukun? Meminta dukun untuk menggunai musuhnya. Orang yang sering mendatangi dukun selalu aduk paduka setiap malam Jumat. Apakah termasuk syirik dan selalu membuang makanan atau rakit-rakit di sungai, di laut? Pertama, mendatangi dukun. Hanya mendatangi saja, itu tidak diterima sholatnya 40 malam. Kata Nabi SAW, man ata arrafan lam tuqbal lahu sholatun arba'ina layla.
Siapa yang mendatangi dukun, orang pintar, maka tidak akan diterima darinya sholat 40 hari. Kalau dia datang, membenarkan, bertanya dan membenarkan, kafir hukumnya. Mendatangi dukun itu termasuk pembatal keislaman. Kata Nabi SAW, man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai' fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa yang mendatangi dukun orang pintar, kemudian dia bertanya tentang sesuatu dan dia benarkan ucapan dukun itu, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi hukumnya adalah kekafiran. Mendatangi dukun tidak boleh, tidak dibolehkan. Dan dukunnya sendiri kalau hukum Islam dibunuh. Kalau hukum Islam, dukun itu dibunuh oleh pemerintah. Dibunuh oleh pemerintah. Dan yang mendatanginya itu tadi, termasuk perbuatan kekafiran. Alhamdulillah kita cukupkan. Masih ada pertanyaan di beberapa kertas, tapi agak panjang. Kita akhirkan tadi. Semoga nanti bisa dibaca di suatu saat di pertemuan-pertemuan akan datang. Kita cukupkan. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.